Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 240. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang juga disebut Bani Israel. Mereka merupakan bangsa yang seringkali ingkar janji. Mereka juga merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa lainnya. Perilaku bangsa Yahudi yang sering menghina bangsa lain bahkan sudah dicatatkan dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah SAW dan para sahabat serta umat Islam sampai akhir zaman. Asabiku semua, setidaknya ada 3 janji Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Yahudi. Lalu apa 3 janji Allah itu kepada kaum Yahudi? Dan seperti apa wujud janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi? Janji Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada bangsa Yahudi yang suka berperilaku meremehkan dan menghina bangsa lain bukanlah sebuah kebetulan. Sebab dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel. Dan dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu, keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran surat Al-Isra ayat 4-5. Azabiku semua dimuliakan Allah, ayat tersebut turun di kota Mekah jauh sebelum umat muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Bangsa Yahudi pernah hampir punah dengan kekuatan Babilonia dan Roma. Hal ini juga terjadi sebelum Islam datang. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan atau kejahatan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian penghancuran datang menimpa mereka, kaum Yahudi, tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran bangsa Yahudi ini adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab, dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan-tangan orang yang beriman.
maka ambillah kejadian itu menjadi pelajaran. Hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran surah Al-Hasr ayat 2. Janji kedua Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi. Asabiku semua, tak bisa dipungkiri jika kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi kembali diulangi bangsa Yahudi. Ya, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan. Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran surah Al-Isra ayat 6. Hasabiku semua, dalam ayat tersebut mengisyaratkan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya dan mengejar bangsa Yahudi keluar masuk negeri. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan kaum muslimin di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan janji kedua kepada bangsa Yahudi setelah kehancuran yang pertama. Hal itu terbukti dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Karenanya, kesombongan Yahudi meningkat, bahkan hingga saat ini. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala yang ketiga kepada kaum Yahudi. Derita masyarakat Palestina membuat umat muslim di seluruh negeri, ya, kekejian bangsa Yahudi Israel sesungguhnya hanyalah akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama. Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memastikan akan melenyapnya bangsa Yahudi dari bumi ini. Maha suci Allah telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa. Sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Taurat Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan, tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kerajaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai-beraikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran surah Al-Maidah ayat 21. Azabiku semua
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui jika jumlah umat muslim saat ini begitu amat besar. Meskipun begitu, tetap saja bagai bumi dan lautan yang mudah terombang-ambing oleh derasnya gelombang. Terakhir sahabatku semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 3 janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai, dan setidaknya menambah referensi ilmu pengetahuan kita dalam beragama. Dan jangan lupa share juga ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.